warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dian Fitriana, Espar Empar, NIDN 0408108805, salah satu dosen program studi D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Sebagai seorang dosen, saya melakukan tridharma perguruan tinggi yang berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini saya sedang membuat video untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS pada mata kuliah kewirausahaan yang saya ampuh. Video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran semester yang dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan menunjukkan ketertarikan antara capaian pembelajaran, metode, dan penilaian. Mata kuliah kewirausahaan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual, praktis tentang dunia usaha, serta membentuk pola pikir kreatif dan inovatif dan berani mengambil risiko dalam mengembangkan ide bisnis. Mahasiswa dilatih untuk mampu menciptakan, merancang, menyusun rencana usaha berbasis pada potensi diri, lingkungan, serta peluang pasar yang ada. Mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib. Di dalam kurikulum mata kuliah ini berada pada semester 5 dan memiliki bobot sebanyak 4 SKS. Dengan kode mata kuliah 20301028, mata kuliah ini dirancang untuk konsep dasar dan jiwa wirausaha berbasis kreativitas dan inovasi, pemahaman dan penjelasan tentang kreativitas dalam kewirausahaan, prosedur mendirikan usaha baru, praktik teknik dan strategi pemasaran termasuk menetapkan pangsa pasar serta perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Pemahaman tentang produk dan siklus hidup produk, pengelolaan keuangan bisnis dengan fokus pada perencanaan keuangan dan pembuatan proposal bisnis, kemudian bagaimana cara menjalankan bisnis, menyampaikan ide, inovasi, dan menjelaskan bisnis yang dirancang, serta mengimplementasikan inovatif tersebut. Rencana pembelajaran mata kuliah ini disusun secara sistematis dan diarahkan untuk membentuk 4 capaian pembelajaran utama, yaitu sikap. Sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menanamkan semangat kemandirian, perjuangan, dan berkewirausahaan, kemudian pengetahuan, menguasai konsep teoritis manajemen bisnis pariwisata dan perhotelan secara mendalam, terutama dalam perencanaan, pemasaran, pengendalian mutu, serta manajemen SDM, aset, dan keuangan. Keterampilan umum, mampu mengambil keputusan berdasarkan prosedur kerja, spesifikasi desain, serta persyaratan keselamatan dan keamanan kerja, mampu mengembangkan jejaring kerja dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar institusi, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, serta mengevaluasi dan mengawasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian keterampilan khusus, mampu secara mandiri melakukan promosi produk perhotelan meliputi makanan, minuman, dan kamar. Saya menggunakan metode pengajaran pada mata kuliah ini yaitu menggunakan tatap muka
yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah tatap muka dan 2 kali pertemuan yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery ini yaitu dosen menyampaikan materi yang terdapat dalam RPS, interaction yaitu dosen membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, serta mahasiswa dengan sumber belajar lainnya. Kemudian asesmen yaitu teknik mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang telah dipaparkan. Untuk teknik asesmen bisa menggunakan tanya jawab, kuis, ataupun penugasan di akhir pembelajaran. Dalam metode tersebut sekaligus mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya di dalam bidang pengajaran. Capaian pembelajaran lulusan yaitu mampu menunjukkan kinerja yang bermutu, kemudian mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat yang konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, berdasarkan pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya secara mandiri. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan bisnis secara logis dan sistematis. Kedua, mampu menganalisis peluang bisnis melalui pendekatan kreatif dan inovatif. Ketiga, mampu menyusun bisnis plan dengan lengkap dan berdasarkan riset pasar. Yang keempat, mampu mengkomunikasikan bisnis plan secara efektif melalui presentasi. Dan kelima, mampu bekerja sama dengan tim dalam mengembangkan ide bisnis dan menyusun perencanaan bisnis melalui bisnis plan. Selain itu, pada proses penilaian digunakan pembobotan untuk menilai semua aspek yang dilakukan oleh mahasiswa pada mata kuliah kewirausahaan ini, yaitu dengan komposisi bobotnya sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi kehadiran sebanyak 10%, tugas sebesar 10% melalui diskusi kelompok dan tugas individu, praktik 20%, ujian tengah semester sebanyak 25% melalui tes esai dan analisis studi kasus, dan ujian akhir semester sebesar 35% melalui presentasi proposal dan tes esai. Hasil akhir dari perkuliahan ini bukan hanya berupa nilai, tetapi juga artikel ilmiah di sini yaitu berupa proposal bisnis yang sudah mahasiswa buat, yang sudah disiapkan untuk dipresentasikan baik dalam seminar dalam kelas maupun forum ilmiah lainnya. Selain itu juga membentuk sumber daya manusia yang unggul dan siap terjun dalam dunia bisnis baik sebagai wirausahawan maupun praktek profesional. Demikian penjelasan tentang penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah kewirausahaan. Setelah penjelasan RPS ini, berikut saya sajikan cuplikan perkuliahan secara tatap muka yang saya lakukan bersama mahasiswa. Bagian ini menggambarkan bagaimana saya menyampaikan teori, membangun interaksi, serta melakukan asesmen secara langsung di dalam kelas bersama mahasiswa. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Sebelumnya boleh ketua kelas untuk membantu membacakan doanya terlebih dahulu, silakan. Attention please. Yes. Before starting our class, let's pray to our God for the blessing given. Pray more. Finish. Greeting to our lecturer. Good morning.
Oke, good morning semuanya. Baik, hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita kemarin sudah membahas tentang bisnis ya. Ada yang ingat nggak bisnis itu apa sih? Apa? Boleh angkat tangannya? Yang ada di benak kalian bisnis itu apa sih? Jualan. Oke. Mempromosikan suatu usaha. Ada yang lain? Jualan, mempromosikan suatu usaha, kemudian menghasilkan uang, betul. Kemudian mencari keuntungan. Baik, saya ulas sedikit ya. Mata kuliah ini capaiannya sebelum kita ke bisnis, yang pertama adalah mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang perencanaan bisnis, kemudian menganalisis tentang peluang bisnis, kemudian menyusun bisnis plan atau perencanaan bisnis, mengkomunikasikan bisnis plan secara efektif nanti melalui presentasi, baik presentasi individu ataupun presentasi kelompok, kemudian mampu bekerja sama dalam satu kelompok untuk mengembangkan apa itu ide bisnis. Nah, di sini tadi bagus tuh. Bisnis itu penjualan, promosi, profit. Jadi bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik itu oleh individu, oleh kelompok. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menjual produk maupun jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Masih ingat ya berarti ya, bisnis itu pokoknya intinya yang kalian harus ingat, bisnis ada jualan, dapat profit, ya nggak? Dapat mengembangkan produk, tapi sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat inginkan. Selanjutnya biasanya apa sih halangan dalam bikin bisnis? Di sini takut nggak ada modal, bingung cara mulai bisnisnya dari mana sih? Iya nggak? Pernah nggak ada di benak kalian kayak gitu? Kemudian ragu nih, padahal kemampuannya Karina nih, dia jago di pastry, tapi karena nggak percaya diri jadinya ya takut gitu, padahal bisa, ya nggak? Kemudian punya pengalaman dengan teman atau keluarganya punya bisnis, kemudian mereka tuh gagal, jadi kita kiblatnya tuh ke mereka, oh gagal, jadi ya takut juga, takut kitanya gagal. Ya takut gagal, pokoknya dalam bikin bisnis itu kalian tahu kan adanya resiko, ya nggak? Yang namanya resiko setiap usaha itu pasti ada. Jadi yang pertama ya udah niat aja dulu, niat bikin bisnis, insya Allah lah nanti akan berjalan. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama apa? Mulai dari bakat. Sukanya apa sih? Sukanya bikin kue. Ya udah nanti bisnisnya bikin cafe atau bikin pastry and bakery, ya nggak? Kemudian memiliki target, fokus. Misalkan nih mau bikin bisnis kue, ya udah fokusnya ke kue aja, jangan ke bakso, jangan ke cimol. Jadi fokusnya ke kue biar nanti bisa berkembang. Belajar dari kisah orang sukses. Biasanya kalau kita bikin bisnis itu suka bad mood atau suka gimana gitu. Jadi kita lihat-lihat aja, kan kalian punya sosial media kan. Ada bisa lihat dari Google juga kisah orang sukses yang mendirikan KFC siapa sih? Kok bisa sih beberapa ratus kali dia jatuh lagi, kemudian bisa bangkit dan bisa terkenal di mana-mana, iya nggak? Intinya ya harus dipaksa, dirinya harus dipaksa untuk terus-terusan. Kemudian tadi bagaimana sih kita pengen bisnis, dimulai dari bakat. Misalkan bakatnya hobinya memasak. Kalau memasak berarti bisa bikin restoran, bisa jadi chef, ya nggak? Chef Adit, Chef Majid, atau Chef Jikra, itu bisa. Hobinya berbicara aja, ya kan dia bisa, hobinya itu bisa menjadi MC dalam suatu seminar, baik itu di kampus maupun luar kampus, bisa jadi tour guide juga, misalkan ada kan banyak nih tamu atau wisatawan yang datang ke Cirebon, kita bisa menjadi tour guide-nya, jalan-jalan ke Gua Sunyaragi, ke Keraton Kacirebonan. Nah, kalau hobinya senang berbicara, kalau hobinya yang seperti kalian, hobinya memasak, bisa nanti masuk ke kitchen,
Bisa masak apa aja yang kalian inginkan. Bisa dipahami ya? Jadi mulai dari diri sendiri dan berawal dari hobi, betul. Kemudian di sini strategi produk oleh pedagang dalam mengembangkan suatu produk apa sih? Yang pertama tentu aja harus menciptakan merek nih, iya nggak? Kalau suatu produk kemasan nggak ada mereknya, biasanya jualannya gimana nih? Laku atau enggak? Agak kurang ya, karena kan kita nggak tahu nih produknya produk siapa, jelas apa enggak, ya nggak. Kalau ada mereknya kan pasti, oh udah bagus nih, jadi ya udah beli aja tanpa ragu. Kemudian menciptakan kemasan, misalkan bikinnya sandwich, kemasannya ya harus sesuai dengan bentuknya sandwich itu seperti apa. Kalau bentuknya kotak, ya berarti packagingnya harus kotak. Jangan bentuknya kotak, packagingnya segitiga, nanti ya aneh ya. Kemudian misalkan di sini ini salah satu produk kakak kelas kalian nih. Nah, dia udah awalnya bikin usus. Sekarang sudah berkembang bikin seblak, makaroni, dan sekarang udah sampai ke bikin kue. Ini namanya Kang Abai. Biasanya dititipin di kantin kampus, dijualin dari teman ke teman, awalnya seperti itu. Dan sekarang beliaunya sudah bekerja tapi bisa bisnis juga dengan meng-hire staff. Kemudian inovasi, misalkan yang tadi udah saya jelasin, awalnya kita hanya membuat usus aja nih, tapi berkembang bikin seblak, kemudian bikin makaroni, berkembang lagi bikin kue. Jadi nggak stagnan bisnis itu, jadi selalu berkembang. Kemudian dengan adanya revolusi digital nih, jadi kalian kalau mau bikin bisnis, udah banyak kerjasamanya, ya nggak hanya dari teman ke teman, atau titip-titip ke kantin, bisa juga kerjasama dengan GoFood sekarang, iya nggak? Udah ada GrabFood, bahkan sekarang udah ada Shopee Food juga ya. Jadi tuh ya promosinya tuh nggak hanya di lingkungan kampus aja, tetapi bisa untuk masyarakat luar kampus juga. Kemudian cara pembayarannya gimana sih? Saya nggak punya uang cash, bisa nggak pakai OVO, bisa nggak pakai kris? Sama sekarang kan bisa kan, jadi nggak bawa uang tapi nggak apa-apa deh, transfer aja. Nah di sini kita akan membuat bisnis plan. Kalian udah pernah dengar nggak sih apa itu bisnis plan? Perencanaan bisnis, di mana sebelum kita membuat suatu produk itu kita harus membuat yang namanya bisnis plan, ya nggak? Perencanaan bisnis, jadi meminimalisir resiko, ya nggak sih? Jadi kan di dalam bisnis plan itu kan udah ada promosinya kemana, targetnya siapa, ya nggak sih? Jadi misalkan sewaktu-waktu lupa nih target pasarnya, kita kiblat kita udah bikin loh bisnis plan, ya udah nanti ngikutin sesuai dengan bisnis plannya. Nah di sini di dalam bisnis plan ini ada mission statement, operation, ada company background juga, ada product description, marketing plan, analisis SWOT, financial planning, competitor analysis, dan executive summary. Nah, di sini ada 5W1H nih. Kalau tadi kan udah ada 4P, sekarang 5W1H. What ini produk apa sih yang akan dibuat? Ya nggak? Produknya apa yang akan dibuat? Kemudian why? Kenapa sih harus dibuat? Penting nggak sih dibuat? Kemudian how? Bagaimana cara membuatnya? Kemudian siapa pangsa pasarnya? Ya nggak? Kemudian when, kapan nih mau dibuatnya? Dan where, di mana akan dibuatnya atau akan dipasarkannya. Kemudian tahap-tahap membuat bisnis plan. Yang pertama, tentukan idenya. Kalau nggak ada ide, nanti nggak jalan bisnisnya. Konsepnya mau kayak gimana bisnis itu? Jadi kan bikin kue ulang tahun. Kue ulang tahunnya harus beda dengan kue ulang tahun yang lain, gak boleh sama. Misalkan kue ulang tahunnya
ukirannya ada batik mega mendungnya misalkan, atau ada sesuai karakter orangnya. Misalkan foto kan bisa ditempel tuh, jadi beda dengan yang lain. Kemudian tahap kelayakan, layak nggak sih kue ulang tahunnya dijual? Misalkan layak bisa dijual, misalkan nggak layak berarti mungkin adonannya bantet atau apa, itu nanti diulang lagi. Kemudian mulai menyusun rencana bisnisnya, mulai dari 5W 1H itu, dan terakhir apa yang harus masuk dalam bisnis plan. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Jadi apa aja yang harus masuk ke dalam bisnis plan itu? Yang pertama, kalian bisa membuat ringkasan atau summary mulai dari promosi, target pasar, dan pendapatannya. Modalnya berapa sih? Nanti dibikin modalnya, promosinya kemana aja, dan target pasarnya itu siapa. Kemudian bisnis description-nya, apa yang perusahaan Anda lakukan. Perusahaannya itu mau ngelakuin apa sih dengan bisnis yang akan dijalankan. Kemudian di sini ada local market atau competitive landscape, di mana itu adanya evaluasi persaingan. Jadi saya sarankan sebelum membuat bisnis, kalian harus tahu dulu, harus mengevaluasi bisnis orang lain. Kemudian jelaskan bagaimana produknya. Produknya misalkan rendah gula, less sugar misalkan ya enggak. Jadi fungsinya bisa untuk kesehatan, yang punya penyakit tertentu bisa mengkonsumsi kue ulang tahun buatan Karina. Itu nilai plusnya, ya enggak? Nah, tujuannya kita biar tahu peran anggota itu apa sih, ya enggak? Jadi biar tahu job description-nya apa. Misalkan manajer tugasnya apa sih? Ya enggak? Kemudian bagian keuangan tugasnya apa? Jadi nanti dalam suatu organisasi itu, misalkan dalam sebuah kafe itu kan pasti mempunyai struktur organisasi. Nah, kemudian ada tugas nih untuk minggu depan. Ada tugasnya. Tugasnya seminggu cukup ya? Oke. Tugasnya yang tadi apa sih? Menentukan ide bisnis. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih ide bisnis yang udah kalian ini apa sih? Boleh siapa? Ide bisnisnya mau bikin apa sebelum bikin proposal? Majid, boleh. Boleh Majid, silahkan ke depan menceritakan pengen bikin apa. Perkenalkan nama saya Majid. Saya ada punya ide bisnis tuh buat sarapan simple tapi bergizi. Nah, karena saya lihat tuh teman-teman terutama yang di kampus tuh kayak sarapan tuh masih kadang kayak gorengan atau sekedar lontong gitu. Nah, saya tuh pengen buat sarapan yang full bergizi, ada dari karbo, serat, sama protein. Nah, ide itu saya akan membuat bruschetta, membuat banyak gizi tuh kayak dari proteinnya ada, terus seratnya ada, karbo ada. Jadi gitu. paket lengkap gitu, paket lengkap ya. Tapi dengan apa? Harga yang terjangkau dengan dompet mahasiswa. Betul. Berarti. Wih, bagus dong berarti. Kita tunggu produknya ya. Majid ya, tepuk tangan dong untuk Majid. Selamat Majid. Idenya bagus nih, nanti ditunggu ya minggu depan dengan proposalnya dan dengan produknya juga. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Terkait bisnis sudah jelas ya? Sudah cukup? Jika sudah cukup, saya tunggu nanti tugasnya di minggu depan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya bikin apa nih? Kita lagi buat Hollandaise sauce dulu Bu, buat di atas si bruschetta yang akan kita jual. Oh, itu nanti dijualnya ke siapa jadinya? Jadi kita targetnya untuk para mahasiswa Bu, karena yang saya lihat mahasiswa tuh kayak sedikit kurang kalau misalnya kayak breakfastnya tuh masih banyak yang kayak jajannya tuh bisa dibilang sembarangan lah, kayak gorengan gitu-gitu. Jadi kita membuat inovasi buat teman-teman kita juga biar mereka gizinya terpenuhi kayak gitu.
Berarti nanti ini ya, ini sausnya ya. Iya betul, ini roti kita pakai French bread atau roti baguette, terus nanti diisi pakai telur gitu. Oh, ini packagingnya pakai apa jadinya? Ini kita packagingnya ada di sebelah sini Bu, kita pakai box gitu, jadi simple dan minimalis, bisa dibawa pakai apapun buat mahasiswa kayak Berarti gitu. dijualnya berapa satu box ini? Ini kita jual sekitar 9 sampai 10.000 tergantung isi sih Bu. Kita ada isi smoke beef sama ada isi telur juga kayak gitu. Oh, yaudah nanti saran aja. Nanti ini kan buat nambah nilai jual kita kasih logo di sininya. Kan Oh, kita iya sih, juga betul. punya logo ya identitas Iya, nanti biar nanti tuh jadi daya tarik tersendiri gitu. Oh gitu, iya. Baik Ibu. Silakan dilanjutkan ya. Baik Ibu, makasih. Ya, silakan. Itu avokadonya mateng. Yuk, tutup. Oke. Sip, simpan.